surga. Lantas kenapa ketika ada manusia datang mengaku, akulah Bapakmu di dalam Yesus Kristus, kalian mengaminkan? Karena kalian ini sebenarnya bukan pengikut Yesus. Murid Yesus ketika mendengarkan itu Tuhan. Nah itu dia, Yesus inilah itu bukti. Tuhan. Inilah bukti bahwa kalian itu kemudian bukan pengikut Yesus. Jelas-jelas Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Datang ente, Yesus itu Tuhan. Oh, Yohanes 13 ayat 13 kan udah jelas. Yang mana yang Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 nomor 13 sudah jelas. itu Rabam Wamaran dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Yunani apa? Hah? Kurios? Enggak. Kurios? Tuhan bukan Tuhan. Udah jelas. Apa lagi mau dibantah? Tuhan itu bukan Tuhan. Beda Tuhan, beda Apakah Tuhan. kau guru dan Tuhan itu kau yang menyebutkan Bukan aku Tuhan, Tuhan. akulah itu. Kan itu katanya di Yohanes. Subeda, bukan Tuhan, Tuhan. Jangan kau melanggar pengajaran Yesus, jangan mengada-adakan pengajaran Yesus. Jangan katakan sesuatu yang Yesus tidak katakan, meskipun itu pahit. Yesus mengatakan Rabam Wamaran, guru dan Tuhan. Jangan ditambah-tambah. Kalau Tuhan itu beda. Kalau Tuhan dia harus mengaku Theos, dewa, atau dia mengaku sebagai apa? Allaha dalam bahasa Aramaik. Masalahnya masalahnya di Alkitab. Masalahnya di Alkitab itu yang tertulis, bukan Tuhan. Masalahnya Tuhan. itu bukan di Bible, masalahnya di akal saudara. Yesus tidak pernah mengatakan Theos atau Allaha. Dia mengatakan Mar atau Maran. Artinya kalau Mar itu Tuhan, tidak boleh lagi naik di atas level, tidak boleh. Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tidak semua orang dipanggil Tuhan. Mantap bija. Subeda. Masuk lagi anggota. Masuk. Anda memaksakan seekor sapi sebagai ayam, bisa enggak? Pokoknya saya tidak mau tahu sapi ini adalah ayam. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Yang tertulis di Alkitab itu Tuhan, bukan Tuhan. Beda Tuhan. Kalau beda besok Tuhan. hari Tuhan. direvisi lagi, yang tadi Tuhan menjadi tokek gimana? Kau percaya? Akulah tokek, kau percaya? Ya, buktinya kan ada di revisi itu. Harus kembali kepada original teksnya. Apa yang Yesus ucapkan pada saat itu? Apa yang Yesus ucapkan? Yesus mengucapkan kepas mereka itu nggak sembah katanya makhluk, tapi mereka itu pikirnya bilang makhluk. Loh, itu perbedaannya pikiran apa? mereka. Beda, enggak gini. Agus, ini Allah kita beda dengan Allah. Mereka SWT, kita kau cerita Allah itu di tempat saya celana dalam. Kau cerita Allah. Di mana cerita Allah? Kalau Allah di dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kalian ngomong apa? Allah itu apa? Allah bumbung. Maksudnya apa Allah itu? Allah itu celana dalam. Beda, memang Tuhan kita. Beda Tuhan kita. Kalau cerita Tuhan kita beda, Tuhan baru Yesus di sorga. Atau Anda mengatakan ilah kita beda, baru betul. Allah SWT aja nggak di sorga. Coba. Pada suatu hari kepas ke sungai, mengintip wanita dan melihat Allahnya. Itu Allah itu celana dalam. Ini katanya orang Kristen curi Allah. Nggak ada curi kata-kata. Si Coco si Pak Dua si Coco. Nggak curi. Pak Dwi Pugalu. Sari pepesan. Si Coco si Pak Dua. Jadi begitu saudara ya. Sekali lagi saya katakan kita kembali. Kalian itu selama ini penyembah Paulus. Coba saya tanya. Allah itu siapa coba? Allah itu siapa? Dia berakal apa enggak? Dia berakal Allah ini maksudnya apa? Allah bahasa apa ini dulu? Allah bahasa Indonesia itu kan semisal. Allah SWT atau Allah Tuhan? Parah.
Ya Pak gimana coba dia ada akal nggak memberitakan Gus, kalau nanya kebenaran? aja Gus, nanya yang baik Gus. Parah nih, parah. Nggak Pak selevel ini gimana? diskusinya Katanya ini. orang tanya balik. Iya, kalau Parah, bertanya, ente. bertanya aja ya, gitu. Yang bagus Parah. nanyanya. Saya kasih. Bukan masalah nggak selepel, Pak Endi. Ini masalahnya kalian nggak menerima Yesus sebagai Udah, diam dulu, Bagaimana Yesus diam. mau diterima sebagai Tuhan, Bung? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia? Kok jadi Tuhan ente bilang? Kutanya sama kamu sekarang, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yesus datang turun ke bumi menjadi juru selamat untuk kita supaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Nah, Menebus itu dosa tengoklah. manusia. Betul Ditanya itu. apa jawab apa? Ngabrol, Betul ngabrol. itu. Yesus itu juru selamat. Tapi bagi Bani Israel, bukan untuk kalian. Yesus itu turun sebagai juru selamat. Kisah para pewarta 13:23, dia adalah juru selamat yang dijanjikan kepada Bani Israel, namanya Yesus. Jadi saudara jangan ngadi-ngadi. Yang saya tanya, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia atau Itulah. sebagai Tuhan? Yesus itu turun ke bumi, ya keilahiannya tetap di sorga. Dia dipakai. mulai lagi, Kan udah jelas mulai Filipi balik. 2:5 ayat 11 apa lagi? Itu, Filipi dia kalau mengosongkan Anda- dirinya. Kalau Anda mengatakan Filipi 2 nomor 6, itu jelas-jelas dewa Anda yang menjadi manusia. Tidak ada lagi disimpan kedewaan yang nggak ada. Dia turun, mengambil rupa, mengosongkan diri, menjadi sama manusia, bahkan mati di atas tiang salib. Itu tak ada lagi dewa di situ. Dewamu sudah menjelma menjadi manusia. Selayaknya monyet berubah menjadi sapi. Nggak ada lagi monyet, yang ada cuma sapi. Dewa Coba datang, berubah menjadi betapa besarnya Yesus. kasih Allah kepada umat manusia sehingga dia Oh, salah. mengaruniakan anaknya yang tunggal. Salah Anda, salah. Coba. Salah Anda. Yohanes 3 nomor Supaya- 16 itu. Yohanes Yohanes Bang 3. Joman lebih tahu dari orang Kristen kan bahaya itu. Yohanes 3 nomor 16 yang barusan kamu baca itu percaya kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada pemberitaan Bible? Jawab. Percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup atau percaya kepada pemberitaan Bible? Jawab. Woi, sepeda, jawab. Pemberitaan Bible itu Rasul Paulus itu tetap kita percaya, dua-duanya kita percaya kepada Rasul Di mana Paulus, dalilnya? kepada Yesus. Di mana dalilnya? Kamu bawa data itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana dalilnya? Barang siapa yang percaya kepada bapak-bapak gereja dan ibu-ibu gereja, nenek-nenek gereja, tante-tante gereja, maka dia akan hidup. Mana dalilnya? Cuman Yesus yang harus dipercaya. Bukan tante-tante gereja, bapak-bapak gereja, ibu-ibu gereja, nenek-nenek gereja, anak-anak gereja, bukan. Jemaat-jemaat gereja, bukan. Yang harus dipercaya, Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Kemana Yesus lagi? yang bisa menjamin masuk surga. Selain Yesus mana bisa orang masuk surga? Pandainya kamu kawan. Karena dia hidup Tuhan. kekal. Oke, hidup kekal. Di mana lagi? Karena dia Tuhan. Hidup kekal itu kata Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Ada berapa hakikat yang harus dikenal di sana? Ayo, belajar, ayo. 1, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan. 2, mengenal Yesus sebagai Tuhan. 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 lah. Tuhan. Tuhan lah. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, inna kaidah syaitan kana daifan. Iblis itu lemah, yang kuat itu pasukannya. Iblis itu lemah, yang kuat itu prajuritnya. Karena prajurit setan itu adalah orang yang tak berakal.
Masakan ada sudah tertulis Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal dua hakikat. Yang pertama, hakikat pertama, mengenal Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Nah, sekarang karena iblis bintang timur yang menyelubungi saudara, maka lisan Anda diantarkan pengakuannya Yesus itu adalah Tuhan. Kayak mana ceritanya? Berarti pengakuan Yesus salah. Harusnya hidup kekal itu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan mengenal aku juga sebagai Tuhan. Wah, hebat kali bah. Tunggulah nanti 50 tahun setelah kami sudah meninggal semua, para apologet Islam ini baru bikin Bible baru lagi. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan di langit dan mengenal Yesus Kristus yang juga adalah Tuhan di bumi. Nah itu, sadap itu, enak. Tapi faktanya hari ini masih tertulis demikian. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tak ada dua, tak ada tiga. Pada kondisi itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, pada saat itu juga wajib hukumnya mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Jelas itu kan? Mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, menerima anak Maria sebagai utusan Tuhan. Selesai kan? Ini tidak terlepas dari sejarah. Nah, Yang dimana sejarah itu begini, itu dituliskan Alkitab itu adalah sejarah Yesus ketika turun ke bumi. Sejarah. Maka lahirlah agama Kristen setelah Yesus bangkit ke sorga. Dan kitab-kitab itu ditulis ajaran lah. Sekarang pengakuan Yesusnya yang menjadi pokok kebenaran atau ajaran yang muncul setelah Yesus? Ya, kebenaran Yesus itulah diajarkan kepada murid-muridnya dan melalui dari kitab-kitab suci itu disatukan menjadi kitab suci. Baik. Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Dia sebagai Tuhan lah, utusan Tuhan. Inilah yang saya katakan. Al-Quran menceritakan apa? Yukhadi'unallaha. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah. Ini yang Anda lakukan. Padahal kata Allah, mereka orang-orang kafir itu sungguh benar hanya menipu dirinya sendiri. Di mana Anda dapatkan dalil baru? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya itu, Bung? Gak ada. Udah jelas tadi Yohanes 13 ayat 13. Itulah dalilnya. Kita bicara Alkitab, bukan bicara asumsi pribadi. Oke, saya jawab. Saya jawab. Coba lihat Matius. Coba lihat Matius dulu. Gus. Sebentar dulu, Gus. Gue mau satu putaran. Bang Zuma izin bisa satu putaran dengan Bang Zuma? Ya, silakan abangku. Ya. Jadi gini Bang Zuma. Yang mualaf 2 hari lalu, ya, yang saya minta tolong Bang Suma, tapi Bang Suma tidak berkesempatan. Ya. Ternyata setelah dimualafin kembali, kami suruh beliau mandi wajib, ya, mandi besar, dan beliau ke musola. Ya. Di musola beliau koma. Hari ini sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Suma namanya Agus Tri Alfi. Mohon di sini banyak teman-teman minta tolong Bang Suma doain beserta teman-teman di sini. Ya Allah, semoga beliau diterima di sisinya, dan alhamdulillah setelah dia murtad kemudian mualaf lagi, dan itu penghujung akhir hayat beliau. Izin Bang Suma, saya ngejar Bang Suma ke sini, minta tolong untuk dibantu didoain beliau. Beliau lagi di rumah sakit, udah sementara dibawa pulang. Kabar yang kami terima dari keluarga duka seperti itu. Minta didoain. Nah, kebetulan ada Bang Suma di sini. Izin melalui Gurunda beliau didoain
beliau atas nama Agus Trialfi. Gitu, Oke, Bang. baik. Kabar duka telah datang ya, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu yang berasal dari Allah kembali kepada Allah ya. Nah, kepada saudara kita Agus, siapa namanya? Agus Rian. Agus Trialfi. Agus Trialfi, saya mengajak pada semua sahabat yang ada di sini yang mendengarkan berita ini atau yang ada di YouTube, mohon kiranya untuk membacakan Al-Fatihah kepada saudara kita, kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima amal pahalanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan beliau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama, sama-sama sahabatku, Masya Allah. Dilanjut. Oke. Makasih. Ya. Kalau ini masalah bela sungkawa nih, teman-teman semua di sini khususnya Banyumas, boleh nggak sih kita mengucapkan bela sungkawa, mendoakan orang yang mati terkutuk di tiang salib, boleh nggak sih? Kalau itu Boleh ya lah, boleh, Bang Andi. boleh lah. Boleh. Yesus itu kan Tuhan. Kenapa lu Jadi begini. Enggak Iya, iya. kalau Bang Karena itu Juma orang yang kalau dikutuk. Bang Juma menjawab kalau Bang Juma menjawab beda versi loh. Iya, Pak ntar Hendy. dulu Bang Juma dulu, Beda baru versi. lu. Ntar dulu Bang Juma Enggak, kan kalau belum Bang- ngomong. kalau Bang- Kenapa sih lu main serobot Kalau Bang aja? Juma pasti kalau Bang Juma pasti menghujat. Iya, saya belum gitu nanya loh. lu habis ini, kalau dulu Bang Juma Kepas, dulu. santai, Kepas. Santai Santai, dulu. Kepas. Saya, Nggak ada saya di ulang sini ya. hujat, santai. Bang Kepas catat Lanjut, baik-baik, lanjut, nanti lanjut. habis Bang Juma baru kamu gitu loh. Kan ada orang yang mati terkutuk di tiang salib tuh. Nah, boleh nggak sih sebagai kita muslim nih mengucapkan bela sungkawa dan mendoakan gitu loh. Bang Juma dulu dong, baru lu. Silakan Bang Juma. Yang terkutuk di tiang salib. Iya. Ya nggak boleh lah, Tuhan aja ngutuknya, masa kita yang berdoakan? Kan lucu. Iya, iya. Baik. Tuhan mengutuknya, orang Kristen sedunia mengutuknya, ngapain kita yang mendoakan? Lawang yang mati itu adalah orang terkutuk, yang ngutus siapa? Tuhan. Orang yang mati itu adalah pengkhianat, orang yang mati itu adalah orang fasik, orang yang layak masuk neraka. Dan siapapun yang mengimani orang yang digantung terkutuk itu ya sama-sama penghuni neraka. Orang dikutuk kok diimani? Diimani jadi Tuhan pula tuh gara-gara apa? Akulah Yesus sang bintang timur. Ah, semuanya hanya gara-gara suara itu satu kalimat. Semuanya, hampir seluruh Eropa menyembah kepada makhluk itu. Iblis berhasil menggiring keturunan Adam sampai ke neraka. Itulah dia. Aja Pak. Sekarang ke Kepas nih. Pas, kamu mendoakan nggak kepada orang yang mati terkutuk di tiang salib itu yang kau jadikan Tuhan? Kau doakan nggak dia? Silakan. Doa saya itu tidak berguna mendoakan Yesus ketika dia. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ngapain kamu doakan saya? Pasti itu katanya. Nah, yang di mana yang mati di kayu salib itu adalah Elohim Yahweh. Buset. Mati ininya. Elohim mati. Aduh. Aduh. Ini ya. Rungkat ya, enggak kan? Enggak Guru dah. Ke Iya. take down aja. Lanjut Guru dah. Matius 21 ya Bang Handi, nomor 9. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang melihat Yesus yang berjalan kemudian mereka mendoakan Yesus dengan berkata, Hosana bagi Yesus atau Hosana bagi anak Daud.
diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang tinggi. Hosana itu artinya semoga diselamatkan, semoga kesejahteraan. Berarti Yesus didoakan, bukan? Maka wajarlah kemudian ketika umat Islam mengatakan alaihi salam. Matius 23 nomor 39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jelas ini. Jadi Yesus didoakan memang, tapi kalau yang di tiang salib itu yang digantung di pohon itu nggak didoakan, karena itu orang terkutuk. Beda antara Yesus hosana alaihi salam dan Yesus bintang timur. Itu beda orang, beda makhluk. Bedakan Yesus hosana. Iya. Bang Juma, tapi kenapa ya LAI menyembunyikan arti hosana ya? Kan itu original teks, kenapa nggak diartiin ya? Hosana itu bahasa apa dulu? Ayo. Iya. Hosana bagi anak Daud, gimana tuh maksudnya? Hosana itu bahasa apa dulu? Hosana itu bahasa Ibrani kan? Oh iya bukan juga. bahasa Yunani. Nah, kenapa bisa terselip bahasa itu? Artinya Yesus ketika berinteraksi dengan orang-orang umatnya, Yesus itu menggunakan bahasa Aram minimal. Karena hosana itu bukan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunaninya hosana itu kan apa ya, teman-teman? Apa Karena bahasa? hosana itu bahasa Aram. Artinya, apa bahasa Yunaninya? artinya hosana ini adalah semoga keselamatan atas Yesus, kan gitu ya? Bisa selamatkanlah aku, Bang Andi. Ya. Selamatkanlah aku atau selamatkanlah dia. Nah, inilah bahayanya teman-teman Kristen ini, karena dia nggak tahu. Hosana bahasa Yunaninya apa? Kan nggak tahu kan? Eloi, 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 laba sabatani. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nggak nyambung ke situ. Itu Tuhan lagi tuh yang teriak-teriak manggil Tuhan, itu nggak mungkin. Yesusku, Yesusku, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Kan lucu. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan Tuhan? Alamak. Cobalah Kepas, saudaraku Kepas bin Subaidah. Kapan sih kamu bisa menggunakan akal sehatmu belajar Bible? Gunakanlah akal sehat itu. Masa kamu tidak tergugah perasaanmu ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang menjadikan kalian itu sampai sejauh ini meninggalkan kodrat sebagai manusia itu adalah iblis. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu memberi janji-janji kepada Kristen. Dan setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong kepada Kristen. Wa ma ya'iduhum syaitan. Padahal setan itu hanya menjanjikan apa? Tipuan belaka. Illa gurura. Tipuan. Apa buktinya Anda tertipu? Yang tadi itu Yesus mengatakan, jangan kamu menyebut Bapa siapapun di atas bumi ini. Coba baca Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus sesuai dengan yang diceritakan Nabi Daniel, apa yang terjadi? Si pembinasa keji ini akan mengarang cerita bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik. Jangan kau percaya. Itu siapa? Si pembinasa keji. Pembinasa keji inilah yang kemudian menjadikan tempat kudus itu sebagai tempatnya. Apa itu? Dia mengaku sebagai Bapa. Pantas tidak Paulus mengaku sebagai Bapa? Tidak pantas. Tapi sangat disayangkan Paulus itu kejebak dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 24. Apabila sang pembinasa keji itu berdiri di tempat yang suci, maka dia akan mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik atau temeong. Temeong itu bilik penjara. Nah sekarang ada tidak orang yang pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara? Ada enggak? Selain Paulus ada enggak? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti sang pembinasa keji itu adalah Paulus yang mengaku Bapa. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa dia?
Iblis yang menjadi bapa ini. Ada nggak orang yang pernah mengaku bapa di dalam Yesus Kristus? Ada nggak? Ada, Paulus. Bapak-bapak gereja pernah nggak mengaku bapa dalam Yesus? Enggak. Nggak ada. Pastor pernah nggak mengaku bapak dalam Yesus? Nggak ada. Cuman Paulus doang yang mau mengaku dia sebagai bapak di dalam Yesus. Dia mengaku apa itu kalau dia mengaku bapak? Mengaku Tuhan. Kenapa Paulus berani mengaku Tuhan? Karena yang membackingi dia itu adalah makhluk gaib. Bintang Timur. Bintang Timur. Begitu, Bung. Sederhana loh itu. Yang membuat kamu itu ngotot, kau sendiri. Iblis itu cuma membisikkan. Tapi saudara yang memperkuat kemudian doktrin iblis itu kepada saudara. Contoh, iblis, Anda melihat seorang wanita tertidur, tertelungkup, menggunakan baju daster, seorang diri dalam kamar. Tiba-tiba Anda yang hanya sebagai tukang bersih-bersih pada saat itu, bersihkan AC. Anda dipanggil, saudara Kepas bin Subaidah, coba kau datang bersihkan AC. Trak, kau bersihkan AC lantai 2. Kau bersihkan AC, ternyata ada tuan rumah di situ tidur, hanya menggunakan daster saja. Apa yang terjadi? Iblisnya cuma mengatakan apa? Kapan lagi? Ayolah, kapan lagi? Tinggal kau kunci kamar itu, selesai sudah. Apa yang terjadi kemudian? Iblisnya selesai tugasnya. Anda yang memperkuat alibi iblis itu menjadi nyata. Maka si Ucok berdiri. Kau singkap batik celana kainnya. Kau lakukan tugasmu sebagai manusia yang kerasukan setan. Begitu kamu sadar ternyata dia laki-laki. Apa yang terjadi? Yang melakukan itu Anda, bisikan setan hanya sebagai pencetus awal. Anda lah pelakunya. Untung nggak hamil, karena ternyata dia Pak Bom jadi nggak hamil dia. Andai saja hamil, Anda ditangkap. Nah itulah cara kerja iblis. Cara kerja iblis itu lemah kali. Anda ditanya, menurut Yesus boleh tidak memanggil Bapa siapapun di bumi ini? Tak boleh. Berarti sekiranya Anda meninggalkan bisikan iblis, ketika Anda membaca Bible, ada manusia biasa sebagai orang yang menjadikan dirinya rasul, melantik dirinya sendiri dan bla 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 bla, mengaku bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus. Andai saja Anda menggunakan akal sehat, Anda tinggalin itu. Hebat-hebatnya dia. Dia pemberontak, pembunuh murid. Tapi kok tiba-tiba dia mengaku bapak? Ini setan ini, ditinggalin. Jadi ateis atau menjadi mu'alaf. Mari kita urai ya, izinkan saya 1 menit. Habis itu waktumu 6 jam. Kau bicara tanpa putus. Nih, dengarkan saya baik-baik. Uraian Yohanes 8. Kita mulai kemudian datanya di data 37. Bagaimana Paulus mengatakan orang-orang yang punya niatan membunuh dirinya adalah orang-orang yang mengikuti keinginan iblis. Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Satu perikop, orang yang punya niatan, orang yang berkongko-kongko, orang yang punya hasrat, orang yang mencintai penyaliban, orang yang menerima upah dari penyaliban, orang yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Semuanya itu, kata Yesus, kamu adalah pengikut iblis sebab kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tengok, saya uraikan pelan-pelan. Ya, lihat. Iblislah yang menjadi bapakmu. 1. Paulus mengaku 1 Korintus 4:15, akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Tergenapi. Kedua, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Fakta. Karisteng menyembah Yesus, Karisteng kemudian ibadah minggu, Karisteng makan babi, Karisteng tidak bersunat, Karisteng mengimani Yesus sebagai Tuhan yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini keinginan siapa? Keinginan Paulus. 2. Tergenapi. Dia bapakmu itu, Yohanes 8:44, pembunuh manusia sejak semula. Kita lihat kemudian di dalam pengakuan dia.
Di Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Paulus berusaha membinasakan jemaat, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki perempuan keluar, menyerahkan mereka dan masukkan mereka ke dalam penjara. Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku Paulus dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membunuhnya. Tergenapin 3. Yang keempat, sebab dia tidak ada dalam kebenaran. Apabila ia berkata, ia pasti berdusta. Dia berbicara atas kehendaknya sendiri. Kita lihat pembuktian penggenapannya kemudian. Di Galatia 6 nomor 11. Lihat bagaimana aku Paulus, huruf-huruf besar yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 nomor 7. Tetapi akan kebesaran Elohim oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Satu lagi, 2 Yohanes 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang menerima, bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan aku berkata atas kebodohan, atas keinginanku sebagai orang bodoh yang berkeyakinan dan boleh bermegah. 4 tergenapi. Apalagi semua nubuatan-nubuatan yang Yesus katakan, Yesus katakan tergenapi semuanya di Bapa Paulus. Dan Kristen hari ini bukan mengikuti Bapa yang ada di langit, karena Bapa yang ada di langit harus mengikuti Taurat Perjanjian Lama, tetapi Bapa yang ada di Antioquia mau agar Kristen mengikuti 13 kitabnya. Apa yang terjadi? Kristen hari ini Natalan menyembah Yesus, ibadah Minggu makan babi, dan seterusnya. Itu semua atas kehendak Paulus. Jadi taat. Lebih 1 menit, semua, ya? anggap saja bonus. Silakan, tergenapi semuanya. Tergenapi semua Bang Suma. Tergenapi. Cuma begini Iya. Bang Suma. Ini kan sudah jelas dipaparkan di Bible itu, tetapi kenapa sih ini Kristen ini menutup gitu loh Bang Suma? Ada apa sebenarnya itu Bang? Pertanyaan yang sangat cantik dan indah. Yang pertama kemudian Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Kenapa mereka demikian? Karena mereka main di dalam angan-angan. Mereka bercinta dengan khayalan. Mereka menyatu dengan khurafat. Sedangkan kata Allah, wa ma ya'iduhum syaitan. Setan itu hanya menjanjikan apa? Gurura, tipuan belaka. Tipuan belaka. Apa endingnya kemudian? 1. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak di hari kiamat dikumpulkan, Yesus yang mereka sembah menjadi musuh mereka, dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada Yesus. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yesus akan menolak pujian-pujian yang mereka lakukan. Apa pembuktian kebenaran Al-Quran? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan memujiku, menyanjungku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itu juga aku akan berterus terang kepada mereka, aku tak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, pasti lupa kan kalau sampai ke situ. Pasti saya lupa. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Aku tak mengenal engkau kalian. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Aku tak mengenal engkau. Antang. Pokoknya baca Matius 7 nomor 23, itulah dia. Atur sudah sana. Itu dalilnya tuh. Al-Quran, Al-Ahqaf ayat 6, Matius 7 nomor 22 nomor 23. Atur sudah. Yesus mengatakan, orang yang memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku, bernubuat pakai namaku, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka,
enyahlah daripadaku. Engkau semua pembuat kejahat, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau semua pembuat kejahatan. Nah, gitulah. Cocok kan? Maka Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila hari kiamat manusia semua dikumpulkan, maka apa yang mereka sembah akan menjadi musuhnya. Hei, aku tidak pernah memerintahkan engkau menjadi Tuhan hambaku. Aku jadikan Tuhan diriku. Gak pernah aku ajarkan itu. Bukankah kami bernubuat? Tidak ada cerita. Aku tak mengenal kau. Kalian pergi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas. Wahai Isa, sini. Aku mau tanya kau. Ini di antara seluruh manusia yang kuciptakan ini, mereka yang gepeng kepalanya ini, yang bermata satu, itu disebabkan karena engkau yang disembah, bukan aku. Aku tanya kau sekarang, pernah kau mengatakan kepada mereka untuk menyembah dirimu? La ya Rabb, tidak pernah ya Rabb. Kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak mengatakan satu apapun kata selain apa yang menjadi hakku. Aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu, dan cukup mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Tepuk tangan untuk Yesus. Itu yang betul. Ya, silakan. Izin bertanya, dari pemaparan tadi, dari semua konsep yang diceritakan Paulus dan diceritakan Yesus, ini sangat berbeda. Dapatkah Kristen ini dikatakan pengikut Yesus? Menurut Abang? Tidak bisa, nggak bisa. Makanya ada istilah serigala nyamar domba. Itu dia. Matius 24, nomor 15. Benarkah? Sorry. Bantu saya Bang. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang ke nomor Matius 7 ya, 15 ya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, atau pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Apabila ada pohon buruk dan buah buruk, maka akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yesus ulang lagi, dari buahnya kamu akan mengenal dia. Yang mana buahnya, guru? Dengarkan. Tidak setiap orang yang kau lihat memanggil aku Tuhan, memanggil aku Nabi, memanggil aku junjungan, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Berarti yang selamat adalah yang mengikuti perjanjian lama dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukankah pada masa itu banyak orang yang menyeru engkau, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Terbalik lagi. Cobalah teman-teman. Itu di hari terakhir. Kenapa kemudian koridornya jelas loh. Yohanes 8:42, barang siapa yang menolak aku. Yohanes 8 nomor 42. Benar gak? Coba dicek. Yohanes 8 nomor 42. Coba dicek. Barang siapa yang menolak aku, atau Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Perkataan itulah yang akan kelak menjadi akhirnya di akhir menjadi hakimnya di akhir zaman. Coba. Di akhir zaman semua akan dipanggil. Kristen berdiri, berbaris. Baik Tuan Guru. Siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku? Siapa yang mengajarkan engkau mengatakan aku mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang mengajarkan engkau bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Maka pada saat itulah kemudian
Yesus akan menendang bokongnya semua orang Kristen karena tidak melakukan kehendak Bapa, dan mereka beragama memiliki aliran kepercayaan yang tidak berdasar terhadap firman-firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Jadi paham ya Kristen ya, paham ya, kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalian adalah semplangan dari Paulus, karena yang Anda amalkan bukan perkataan Yesus, tetapi ucapan Paulus. Dengar tuh. Tapi ngomong-ngomong kopi habis. Habis. Oke. Teman-teman mulai goyang ya, Komal ya. Tolong di tap-tap teman-teman. Kopi habis. Kopi habis. Kopi habis teman-teman. Gimana Kepas? Kefas? Gimana Kepas? Nanggapin Kefas? Kepas. Masih napas Kefas? Masih napas Kepas. Kepas Masya Allah. lagi mempersiapkan untuk dia mau mendoakan Tuhannya mati terkutuk di tiang salib. Tapi begini Bang Suma, mungkin mereka sudah berada di zona nyaman ya Bang Suma ya. Oh iya, Gitu ya. iya itu tadi Bang. Iya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun itu. Wa iyaduna ila syaitan marida. Yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Bukan di zona nyaman, bukan di zona nyaman, tapi kita sudah tahu kebenaran siapa Tuhan itu. Kalau orang kalian kan belum tahu siapa Tuhan itu, makanya masih bingung sampai sekarang. Buktinya, ya, kalian masih mempertanyakan siapa Yesus itu, bolak-balik. Berarti kan masih bingung kalian Tuhan. Kalau Yesus sudah di sorga, Allah SWT di mana? Mati dia. Nah, Allah mau menjanjikan surga, dia pun nggak tahu di mana. Bagaimana kita mau Mana percaya dengan dalilnya Islam? Yesus di sorga? Weh, mana dalilnya Yesus di sorga? Kefas. Kan ada dua bapak kami yang di surga. Bapak Itu kami yang di bapaknya surga. Yesus itu, bukan Yesus. Bapak kami yang di surga. Itu Di mana Yesus? Yesus. Loh, nggak ada Yesus. Itu Yesus loh, gimana saya sih? sampaikan pada kau Kepas, kunci sorga itu sudah diberikan, bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada Petrus. Ayo, gimana ini? Apa sih kau ini? Yohanes 13 ayat 13, dia yang mengatakan, dia juga dinyatakan Tuhan. Apalagi itu? Maksudmu junjungan, guru gitu, Tuhan? Tuhan bukan Tuhan, beda Tuhan, beda Tuhan. Dia Tuhan bukan Tuhan. Sekali kau Yesus jadi Tuhan. Bukan, itu di Yohanes 13 ayat 13, bukan maksa, itu tertulis gitu loh. Kita pastinya nggak ada kata God di situ, hanya Lord, Tuhan. Ngabrol kau. Ya udahlah, yang penting kalian masih mencari kebenaran. Kalau kami kan udah tahu kebenaran, makanya kami sebaik Yesus. Kefas, kebenaran Agak apa yang udah. kamu... Sekarang saya tanya, apa landasan kamu menuhankan Yesus itu apa? Kok masih batu? Apa Kan udah landasan dibilang. kamu menuhankan Yesus? Apa? Akulah jalan, Kamu sembunyi kan di udah Yohanes dibilang, 13 itu. bukan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, Salah sembah tanpa kau. melalui Kau aku. sembah jalan. Gimana ini Gurunda? Sembah jalan rupanya. Ini Bang Suma, ini yang selalu teman-teman Kristen salah memaknai. Padahal ayat itu jelas ya Bang Suma ya, 14:6 ya Yohanes ya. Itu gimana ini? Mereka keliru memaknai ayat itu. Silakan Bang. Ya, akulah jalan. Jalan itu arah. Ketika kita ingin ke Monas, untuk sampai ke Monas kita harus melalui jalan. Monasnya ada di sebelah kanan, jalannya tentu mengarah ke kanan. Orang yang keliru seperti Kristen ini, Monasnya ada di kanan, jalannya ke kiri dengan percaya diri. Inilah jalan yang betul. Kayak mana ceritanya tuh? Jalan menuju Monas itu yang dijadikan sebagai Monas. Makanya nggak sampai-sampai ke Monas. Baru keluar dari rumah, udah sampai ke Monas. Kenapa demikian? Karena menurut Kristen jalan ke Monas itu adalah Monas. Jalan menuju kepada Tuhan itu adalah Tuhan. Ini cuplis namanya. Ayo. Jalan, akulah jalan. Apa buktinya dia jalan? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan dari Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Yohanes 14 nomor 24.
firman yang kau dengar daripadaku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya Yesus jalan yang menunjukkan bagaimana cara untuk sampai kepada Bapa. Akulah kebenaran. Apa maksudnya aku kebenaran? Maksudnya adalah yang tadi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan aku sujud, aku sujud. Diperintahkan menghilangkan Taurat, aku hilangkan Taurat. Diperintahkan aku untuk menghapuskan Taurat, aku hapuskan Taurat. Nah, semua yang aku lakukan itu semua adalah kebenaran. Lihat Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti yang disebut kebenaran adalah yang mengikuti pola hidup Yesus. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Aku kebenaran. Nah, akulah hidup. Ketika Anda mengikuti jalan dan kemudian percaya kepada perkataanku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus pada endingnya mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya, itulah Yesus Tuhan. Nah, Iyalah. Begini loh, konsep kita berbeda. Mohonlah, kita kan diskusi ini kan beda pandangan, beda keyakinan. engkau Jangan kita satu-satunya memaksakan. Tuhan. Ketika Yesus mengatakan engkau satu-satunya Tuhan, yang Tuhan di situ yang mana? Kan keilahiannya kan di sorga. Dia kan turun ke Mulai bumi. Filipi 2:5 sampai 11 kan ada jelas. Iya. Iya, mulai lagi. Apalagi yang mau dibantah? Yang kamu Apalagi Tuhan itu Tuhan itu satu. Kamu Gak ada bantah dua Tuhan, gak ada tiga. Satunya Tuhan di dunia ini. Saudara membantah kemudian kerasulan Yesus dengan menggunakan dalil Bapak Paulus yang adalah iblis. Benar kan? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Keinginan bapakmu apa? Rasul Paulus itu dipakai Tuhan. Rasul Paulus itu bukan iblis, itu dipakai Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Baik. Salah satunya seperti kalian supaya mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Sekarang kapan Yesus memilih Paulus? Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang mengenal kalian yang 12 orang. Satu di antaramu iblis. Di mana Yesus pernah memilih Paulus? Silakan. Ketika Saulus melenyapkan pengikut Yesus, kan dia bilang Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kan di situ artinya dia buta. Permasalahannya di situ. Yang datang mengaku akulah Yesus itu siapa? Elohim Yahweh. Mati meja. Iblis. Itulah yang menjadi cikal bakal kesesatan kalian. Makhluk yang datang mengaku Yesus itu adalah penyebabnya. Itu siapa itu yang datang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa tuh? 11-14. Siapa Enggak, itu? Yesus hanya mengingatkan kalian aja. Kepas, gue jelasin nih, perjalanan ke Damsik itu, yang nyamar jadi Yesus itu iblis. Gue baca di 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Paham kau? Mampus. Mau datang besok. Baca kitabmu, jangan Iblis kepas-kepas tidak kau. akan bisa menyamar seperti Tuhan. Kalau sebagai malaikat Baca bisa 2 Korintus. menyamar iblis, sebagai Tuhan nggak bisa. Bisa nggak mengaku menyamar sebagai Yesus? Bisa nggak? Tuh Yesus itu Tuhan, yang adalah Tuhan. Enggak, iblis bisa nggak menyamar sebagai Yesus?
Mana mungkin Yesus dia Tuhan menyamar jadi iblis? Mana mungkin? Iblis yang menyamar, Gabrul, bukan Yesus. Bisa tidak iblis menyamar Yesus? Bisa nggak? Dia nggak akan mau karena dia bukan iblis. Yesus itu Tuhan Yahweh. Iblis yang Yesus ditanya Tuhan masa Masia. gunting, Kefas. Iblis bisa nggak Masalahnya menyamar nggak jadi itu nggak Yesus? itu nggak pertanyaan. Dia nggak mau. Bagaimana Tuhan menyamar dia yang menciptakan iblis kok? Astaga, Tuhan, yang ditanya Yesus kok bukan yang Yesus yang menciptakan menyamar iblis? jadi iblis. baru Tapi lagi nih, bisakah baru iblis lagi nih. menyamar jadi Yesus? baru- Itu loh pertanyaannya. Baru lagi. Nah, ini baru lagi Bisa nggak nih. iblis menyamar jadi Yesus? Nah, itu pertanyaannya, bisa nggak? Kan saya bilang sebelum dunia jagat raya, tunggu dulu, sebelum dunia jagat raya ini diciptakan, kan di sini Tuhan Mulai kalembo. Hmm. Wah, Tuhan mulai bukan, mengambang dengar kau. dulu, ini Hmm. bukan. Jadi yang menciptakan iblis itu adalah Tuhan gitu loh, dan beserta dunia jagat raya ini. Mulai ngarambang kau kan? Ngarambang oke, ngarambang. Ada kipas ini. Baru Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Aku Garambang gini ya, aku hanya mengingatkan kalian, kalau kalian mau masuk surga, percaya Yesus sebagai Tuhan. Ah, Temija. Hidup kekal itu Aku hanya mereka menyelamatkan mengenal. kalian, Bang Juma. Dengar. Aku kasihan Hidup kalian kekal. loh. Yohanes 17 Kalian nomor 3. sesat. Hidup kekal masuk surga itu adalah mengenal Yesus Kristus yang kau apa? Utus. Yang kau apa? Yang kau utus. Aku hanya mengingatkan gitu loh, mumpung aku masih bisa mengingatkan kalian masuk surga. Ingatkanlah dirimu sendiri, wahai Subaida. Bagaimana mungkin kau mengingatkan orang sementara dirimu sendiri hancur lebur? Subeda. Iya. Saya kan mengaku Yesus Elohim Yahweh. Kefas, dalilnya tuh jelas mengenal Yesus itu bilang gurunda saya sebagai utusan, bukan sebagai utuhan. Nggak ada sebagai utuhan, utusan bukan utuhan. Utusan. Si Boko datang besok. Dan juga di kau baca tuh Matius 7:21 tuh apa yang Yesus bilang? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Lo ngapain kalian berseru-seru dia Tuhan? Padahal udah diingatin di Matius 7:21. Terlalu banyak manggil Tuhan jadi hantu. Jadi gitu nanti manggil. Iya gini pas, lu nggak bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana hantu pas. Ya bisa lah, begini loh Pak Hendi. Kan kasihlah saya bicara, jangan langsung dipotong, Ya kok jangan bicara langsung lah 6 bulan, bicara lah 6 bulan. 6 tahun lah, 6 tahun, 6 Iya abad. udah, iya. Ya. Oke, kenapa saya memilih Yesus Terima sebagai Tuhan? kasih. Karena Silakan ditanggapi Pak Nyuma, udah bicara dia. tunggu dulu. Ini kalian belum sekeras orang-orang Farisi dan Saduki yang mengolok-olok Tuhan Yesus bahwa dia Tuhan. Kalian ini belum seberapa, belum ada apa-apanya fanatiknya tentang Yesus itu Sebentar Tuhan. Kefas, gurunda. Kenapa sih lu bingung dulu gue mengolok-olok? Yang mengolok-olok itu di Babelmu tertulis loh siapa yang ngolok-olok di situ. Iya. Kita pula. Coba lu baca di Kan Babel kamu yang kan gini Pak Hendi, kamu kan gak mengaku Yesus Tuhan, berarti kamu kan mengolok-olok Tuhan Yesus. justru kau yang ngolong-ngolong ngaku dia Tuhan. Orang Yesus nggak pernah ngaku Tuhan kok. Ya kan di Yohanes 13 ayat 13 sudah jelas. Di Wahyu Alfa dan Omega, aku awal dan akhir. Mana? Kukur you. lagi. Oh jadi anaknya Maria Tuhan itu. Pas. Ya, dilanjut Waktu di Bang bumi. Andi. Saya maghrib. Oh iya Silakan. maghrib di sana. Ya keroko gimana? Sholat. Ya keroko gimana sempuh? Sholatlah sebelum disolatkan. Iya. Sholat Sabar sebelum dulu, disolatkan. sabar dulu. Ya keroko gimana? Mau milih jorum mangka. Insya Allah. Statement dulu. Closing statement dulu Pak Nyuma. Biar sholat. dulu, Dai. Ya, sebelum saya turun, saya minta kepada seluruh netizen di sini pesan skincare. Sebelum saudara Kipas ini kemudian disunat dan kepalanya dikasih skincare. Saya simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai kabar gembira, sebagai penolong pada saudara-saudara kita yang sudah terjebak jauh
di dalam ajaran paganisme yang membungkuskan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada keselamatan di luar Islam, titik. Apapun itu. Di luar Islam tak ada keselamatan. Di luar Islam itu hanya angan-angan kosong. Di luar Islam itu hanya janji-janji setan. Contoh, ketika nanti dihisap manusia, di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kematian dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Kristen mempertuhankan anak Maria? Kira-kira apa jawaban saudara Kristen? Yang mengajarkan adalah siapa? Mau nyebut Yesus? Tidak. Mau menyebut Bapa yang di surga? Tidak. Mau menyebut Nabi Muhammad? Kagak. Mau menyebut Bang Suma juga kagak. Satu-satunya kemudian yang mereka sebut hanyalah Paulus. Pertanyaannya, siapa Paulus ini menurut Yesus? Itu dulu. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Siapa? Menurut Yesus Paulus ini siapa? Itu PR buat saudara Kepas. Jadi, kalau sudah ada jawabannya, silakan nanti dijelaskan lagi kepada saya kalau kita ketemu. Saya tutup, subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap di sini. Saya tetap di sini. Saya tetap memantau. Silakan lanjutkan. Barakallah. Sebenarnya di Pakadakara Mekah dan lama lagi. Untuk informasi teman-teman ya yang masih ada 1,3 di bawah, izin jadi dalam rangka memeriahkan 17 Agustus Apologet Islam Indonesia mengadakan event ya untuk award ya, award para apologet. Boleh di-vote masuk ke link www.messia.org. Ya, silahkan bisa ikut berpartisipasi di situ. Kalau boleh ngevote saya ya, room paling terseram Palopo. Dan kemudian untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi dan ingin membagi sedikit rezekinya ya, bisa berbagi di situ ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin berbagi kepada teman-teman yang punya komal untuk membentengi akidah Islam dan untuk menyiarkan Islam, bisa berbagi di room itu melalui Unirifa ya, Unirifa. Mungkin begitu ya Bang Andi ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke, ya. Jadi kenapa saya nggak percaya Islam? Karena Allahnya aja nggak tahu di mana. Yesus di surga. Di mana kita mau masuk? Di mana kita mau masuk surga? Di surga. Di mana ayatnya Yesus di surga? Kan dibilang doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Yesus tidak pernah mengaku dia itu Bapa kecuali Paulus. Bapa itu adalah Yesus, ilahi itu adalah Yesus, Yahweh. Itu yang ngomong sama dia, ya entah satu-satu. Iya, Kefas. Gimana Yesus mengatakan dirinya Bapa? Bang Muhammad, nice. Sudah jelas ya bahwa saya memberitahukan kalian bahwa Yesus itu Tuhan. Masalah kalian nggak terima, ya walau alam lah. Pas kalau di surga itu ada berapa oknum yang ada di surga sekarang, Pas? Satu, ilahi. Siapa itu namanya? Ilahi, Elohim, Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus. Oh, berarti Yesus itu anaknya Maria yang di surga ya? Dia bukan anak Maria lagi ketika sudah naik ke surga. Terus anak Maria hilang di mana? Anak Maria naik ke surga, maka Yesus bukan anak Maria lagi. Oh, jadi dia nggak mengakui ibunya lagi di surga? Ya, dia hanya di perantara, dia hanya dipilih sementara. Enggak. Jadi dengerin dulu bahasa Indonesia, ini abangmu yang ngomong lo ya. Yesus di surga ini tidak mengakui lagi ibunya gitu. Ya enggak lah, orang dia ilahi Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Durhaka banget itu anak itu nggak mengakui ibunya. Orang dia Tuhan, dia yang menciptakan langit dan bumi, Adam, alam semesta, iblis. Dia yang menciptakan semua. Jadi Yesus itu fisiknya masih laki-laki di surga? Enggak ada lah fisik. Loh, fisiknya Yesus kemana? Fisiknya Yesus kan terangkat, tapi kan nggak tahu kemana-mana. Menghilang dia kan, menguap. Makanya kan saya bilang kalau sudah di surga roh
Roh Iya, saya tanya fisiknya itu.